Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan kembali bertemu dengan saya. Salam bahagia selalu dari saya. Kali ini saya akan membawa para sahabat semuanya pada sebuah cerita mistis ataupun misteri. Namun sebelumnya, apabila ada nama-nama orang ataupun nama-nama tempat yang kebetulan sama dan berkaitan dengan nama-nama para sahabat ataupun tempat tinggal para sahabat, maka sebelumnya saya mohon maaf karena itu adalah semua kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini kita mulai dari sebuah kampung yang bernama Aur Kuning, di mana di kampung tersebut tinggallah seorang perempuan sepuruh baya bernama Maimunah atau biasa dipanggil orang Makcik Munah. Hari itu adalah 17 Ramadan tahun 1996. Makcik Munah lagi mempersiapkan bahan-bahan yang akan dimasak untuk berbuka puasa sore nanti. Makcik Munah ditemani oleh anak bungsunya, gadis tanggung bernama Murni, berumur sekitar 14 tahun dan sudah sekolah SMP kelas 1. Namun, baru saja Makcik Munah mulai memasak, tiba-tiba di depan rumah terdengar ketukan pintu dengan ucapan Assalamualaikum. Setelah menyahut salam, Makcik Maimunah langsung bergegas ke ruangan depan dan membuka pintu. Ternyata tamu yang memberi salam tadi adalah seorang petugas pengantar surat dari kantor pos. Dia bertanya, benarkah ini rumah Ibu Maimunah? Makcik Maimunah segera menjawab, benar. Kemudian tukang pos menyodorkan satu buah amplop surat. Ini Bu, surat dari Irwan. Oh, itu anak saya, kata Makcik Munah. Setelah tukang pos pergi, Makcik Munah lalu memanggil anaknya Murni. Murni, kemarilah sebentar, ini ada surat dari abangmu. Dengan berlari-lari kecil, Murni langsung menuju ruang tengah menemui ibunya. Surat dari abangnya, Mak. Benar, kata ibunya. Mari Murni yang bacakan, Mama dengar apa kata abang. Setelah membuka amplop surat dengan hati-hati, maka Murni mulai membacakan surat yang didengarkan oleh ibunya dengan seksama. Dalam mukadimah surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani puasa Ramadan untuk Mama dan adikku Murni. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mama dan adik, rasanya sudah tak sabar hati ini untuk bertemu. Tapi apa boleh buat? Biarlah kita menahan rindu saat sekarang. Rencananya pada malam lebaran nanti Irwan akan berangkat pulang ke kampung halaman. Diperhitungkan pada subuh hari Irwan sudah sampai di rumah. Di sini ada sedikit berita gembira yang Irwan beritahukan kepada Mama dan adik. Bahwasanya gaji Irwan selama setahun ini telah berhasil Irwan tabung. Dan pada saat Irwan pulang kampung nanti seluruh gaji tersebut akan Irwan serahkan kepada Mama. Sementara uang yang Irwan kirimkan tiap-tiap bulan kepada Mama, itu semua adalah hasil kerja lembur Irwan. Dan dari hasil kerja lembur tersebut, Irwan juga telah berhasil membelikan oleh-oleh untuk Mama dan adik. Untuk Mama, Irwan belikan sebuah gelang emas yang Mama idam-idamkan selama ini. Dan untuk adik Murni, Irwan telah membelikan seutas rantai emas yang mana nanti di hari lebaran adik bisa memakainya. Kenyang lagi.
Membaca berita gembira tersebut, Murni tanpa terasa melonjak girang karena akan mendapat sebuah rantai emas dari abangnya, yang selama ini rantai tersebut memang menjadi keinginan Murni. Sementara Makcik Maimunah tanpa terasa butiran air mata meleleh melalui pipinya, menandakan rasa haru yang dalam kepada pengabdian anaknya Irwan yang saat ini lagi bertungkus lumus bekerja di kota. Di akhir surat, Irwan mengatakan, apapun yang terjadi dengan diri Irwan, kasih sayang dan bakti Irwan kepada mama dan adik tidak akan bisa dihalangi oleh apapun jua. Begitulah kata Irwan. Mudah-mudahan mama dan adik semuanya sehat dan kita akan bertemu di hari Lebaran nanti. Wassalam. Demikian bunyi surat akhir Irwan. Irwan adalah anak tertua dari Ibu Maimunah. Irwan dan Murni sejak kecil sudah tidak mempunyai ayah karena ayah mereka telah meninggal dunia waktu mereka masih kanak-kanak lagi. Untuk menutupi kebutuhan keluarganya, Makcik Maimunah bekerja apa saja, seperti mengambil upah cuci pakaian orang dan lain-lain asalkan dapat menghasilkan uang. Tidak tega melihat pengorbanan ibunya yang setiap hari bertungkus lumus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Akhirnya, setelah tamat SMP, Irwan memutuskan tidak menyambung sekolahnya lagi. Selanjutnya Irwan mohon izin dan restu ibunya untuk pergi merantau ke kota mencari pekerjaan. Saat ini sudah 3 tahun Irwan berada di kota dan bekerja. Pada tiap-tiap bulan Irwan tetap mengirimkan uang kepada ibunya untuk belanja keluarga. Namun demikian, setiap malam Lebaran Irwan pasti pulang ke rumahnya untuk merayakan hari Lebaran bersama ibu dan adiknya. Sementara ekonomi keluarga sedikit demi sedikit sudah membaik berkat hasil pekerjaan Irwan selama ini di kota. Malam Lebaran tahun 1996 akhirnya datang juga. Makcik Maimunah dan Murni seakan tidak sabar menunggu kepulangan Irwan dari kota yang tentunya akan melengkapi kebahagiaan mereka. Segala sesuatunya untuk menyambut Lebaran sudah disiapkan oleh Makcik Maimunah. Selain kue-kue dan makanan lainnya, maka sepasang baju kurung berwarna putih pesanan Irwan sudah dibelikan oleh Makcik Maimunah. Pada malam itu, waktu demi waktu begitu terasa lambat bagi Makcik Maimunah dan Murni. Mereka sudah tidak sabar menunggu subuh karena diperhitungkan pada subuh nanti Irwan akan sampai di kampung halaman dan langsung akan pulang ke rumahnya. Lewat tengah malam, Makcik Maimunah dan Murni diserang oleh rasa ngantuk yang cukup berat. Akhirnya mereka berdua pun tertidur. Hingga pada waktu subuh setelah azan berkumandang dari masjid yang tak jauh dari rumahnya, mereka keduanya terbangun dan langsung menunaikan sholat subuh. Setelah menunaikan sholat subuh, keduanya juga tidak tahan rasanya menahan ngantuk yang cukup berat dan akhirnya Murni pergi ke kamarnya meneruskan tidurnya. Sementara Makcik Maimunah tertidur di sajadah yang dipakainya sholat subuh tadi. Namun baru saja Makcik Maimunah terlena dalam tidurnya, sayup-sayup dia mendengar suara yang begitu halus namun jelas. Assalamualaikum, Mak, Irwan pulang, Mak. Bukakan pintu untuk Irwan, Mak. Makcik Maimunah terlonjak bangun dan segera menuju pintu. Langsung dia membukakan pintu. Namun entah apa sebabnya, seakan tidak kuasa menahan kantuk yang cukup berat. Setelah membuka pintu dia melihat Irwan berdiri. Dan Makcik Maimunah bilang, masuklah Wan, Mama gak tahan lagi, Mama mau tidur, Mama ngantuk berat. Silakan Mak, kata Irwan. Kemudian dengan sedikit tergesa-gesa
Makcik Maimunah kembali kepada sajadah tempat tidurnya tadi. Dia segera membaringkan diri. Namun sebelum terlena, sayup-sayup dia sempat mendengar suara gemercik air di kamar mandi. Dan dia juga sempat berpikir, mungkin Irwan langsung mandi dalam hatinya. Entah berapa lama Makcik Maimunah tertidur di atas sajadah. Akhirnya Murni membangunkannya. "Mak, segera bangun, Mak. Hari sudah pagi. Ini kan lebaran, Mak." Dengan mengusap-usap mata, Makcik Maimunah bangun. Murni langsung bertanya, "Mak, apa kabar abang, Mak?" Makcik Maimunah teringat, "Oh iya, abangmu sudah pulang." "Mana, Mak?" Mereka segera bergegas menuju kamar Irwan. Ternyata Irwan tidak ada di kamarnya. Namun demikian, di sebuah meja kecil dekat tempat tidur Irwan, ada 3 bungkusan. Yang satu besar, yang 2 kecil. Yang besar bertulisan, "Ku persembahkan gajiku setahun ini kepada Mama." Sementara 2 bungkusan lain bertulisan, "Rantai untuk adikku Murni." Dan satu lagi bertulisan, "Gelang untuk Mama tersayang." Hanya ada keanehan sedikit di tiap-tiap bungkusan tersebut. Ada sepertinya noda ataupun bercak darah yang masih baru, walaupun sedikit namun dapat dilihat dengan jelas. Namun yang menjadi tanda tanya besar oleh Makcik Maimunah dan Murni, kemana Irwan sepagi ini kok sudah menghilang? Apakah dia langsung ke masjid? Sementara baju kurungnya masih ada tergantung. Apakah dia langsung bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak ditemuinya? Begitu pikiran Makcik Maimunah dan Murni. Hari sudah mulai berganjak siang. Namun keberadaan Irwan belum diketahui oleh ibunya dan adiknya. Tapi mereka menduga mungkin Irwan langsung berjalan ke rumah kawan-kawannya karena sudah rindu lama tidak bertemu. Sekitar pukul 10 pagi, Rahman, teman dekat Irwan semasa di kampung, datang bertamu ke rumah Makcik Maimunah bersama beberapa kawannya. Setelah mengucapkan salam, mereka segera masuk dan bermaaf-maafan. Kemudian Rahman bertanya, "Makcik, apakah Irwan tidak pulang pada tahun ini?" Makcik Maimunah menjawab dengan senyum, "Pulang, dan dia sudah ada di rumah. Tapi sekarang dia lagi berjalan, tunggu aja lah, sebentar lagi mungkin dia akan kembali." Sambil menunggu kepulangan Irwan ke rumah, Rahman dan kawan-kawannya dijamu oleh Makcik Maimunah dan Murni sebagaimana layaknya hari lebaran. Dalam pada itu, Makcik Maimunah juga bercerita kepada Rahman dan kawan-kawannya bahwa Irwan itu adalah anak baik yang berbakti kepada keluarganya. Makcik Maimunah bercerita bahwa dirinya dibelikan gelang oleh Irwan dan adiknya dibelikan rantai oleh Irwan, sehingga menambah kebahagiaan mereka pada lebaran tahun ini. Setelah 1 jam lebih menunggu, akhirnya Rahman bertanya kembali kepada Makcik Maimunah, "Sebenarnya Irwan pergi kemana, Makcik? Kok belum pulang-pulang?" Makcik Maimunah pun menjadi resah mendapat pertanyaan seperti itu. Dan dia juga berkata, "Makcik juga heran. Subuh tadi setelah dia pulang, dia meletakkan barang-barangnya di rumah. Kemudian dia keluar dan sampai saat sekarang belum pulang. Biasanya kalau lebaran, dia begitu pulang tetap di rumah sampai sore. Kok lebaran ini dia langsung pergi?" Makcik pun tidak mengerti. Dalam mereka membahas Irwan yang belum juga pulang ke rumah, tiba-tiba mereka mendengar suara serunai ambulan yang kuat dan beberapa mobil polisi yang mengawal langsung memasuki halaman rumah Makcik Maimunah. Kemudian seorang polisi langsung bertanya kepada Makcik Maimunah, "Ibu, apakah benar ini rumahnya Irwan?" Yang dijawab oleh Makcik Maimunah, "Benar." "Ada apa, Pak?"
Begitu kata Makcik Maimunah. Polisi yang ditanya menjawab, begini ceritanya Bu. Malam tadi sekitar pukul 2 dini hari, sebuah bus travel yang berpenumpang 8 orang beserta supirnya telah bertabrakan dengan sebuah dump truck. Seluruh penumpang bus travel tewas dan salah satu diantaranya bernama Irwan. Apakah mungkin benar dia itu adalah anak ibu? Kemudian polisi tersebut menyodorkan sebuah KTP kepada Makcik Maimunah untuk dikenali. Coba lihat benar-benar KTP ini Bu, apakah ini anak ibu? Makcik Maimunah dengan gugup melihat KTP tersebut. Benar, ini anak saya. Tapi anak saya tadi malam sudah pulang dan dia tidak ada apa-apa. Saat sekarang dia lagi berjalan. Polisi tersebut kemudian berkata, begini Bu, mari kita lihat jenazah yang ada dalam ambulan tersebut. Apakah ibu mengenali dia? Maka Makcik Maimunah, Murni, Rahman dan kawan-kawannya segera berganjak menuju ambulan. Setelah kantong mayat dibuka dan mereka melihat wajah yang cukup mereka kenali, yaitu wajah Irwan seperti tidur dalam lena. Pada suatu hari di bulan Ramadan tahun 2000, seorang nenek tua duduk di kursi roda di teras rumahnya. Tak lama kemudian, suara azan dan beduk maghrib berkumandang dari masjid yang tak begitu jauh dari rumahnya. Dan 2 orang anak kecil yang ternyata adalah cucunya berkata, "Nek, mari kita berbuka puasa. Waktu berbuka sudah sampai." Mereka langsung mendorong kursi roda ke dapur. Murni, anak bungsu dari ibu tersebut, ternyata sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 orang anak. Akhirnya mereka sama-sama berbuka puasa. Namun dia tidak tahu bahwa ibunya tadi merenung jauh ke beberapa tahun dulu. Suatu sebuah peristiwa yang sampai sekarang menjadi misteri dan menjadi teka-teki yang tidak terpecahkan olehnya, melintas dalam hatinya. Di akhir kisah, kita sudahi dengan akar nibung meresap-resap, selasih mati di dalam perahu, terbakar kampung kelihatan asap, pedihnya hati Allah yang tahu. Wassalam.